Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan kepribadian menghindar. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andri SPKJ FAPM, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Andri, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih Mas Raden. Baik-baik aja semoga. Semoga sehat-sehat terus ya dok ya. Semoga teman-teman juga di sana sehat-sehat semua. Oke, semoga sehat-sehat terus dan ini informasi baik dari Dr. Andri selalu kita nantikan ini supaya kita tetap sehat, tidak hanya fisik tapi juga mental gitu ya dok ya, selama pandemi gitu. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian menghindar gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang mengalami tersebut tapi kita secara tidak sadar bahwa kita ternyata memiliki gangguan kepribadian menghindar. Nah, sebelum kita membahas apa itu kepribadian menghindar, apa saja faktor risikonya dan lain sebagainya, kita bahas dulu dok secara umum yang dimaksud dengan kesehatan mental ini yang seperti apa. Kan kalau fisik kan mungkin kita ngerti ya dok ya, tubuh, ada tangan, ada kegores atau enggak itu kelihatan. Tapi kalau yang mental ini, kesehatan mental ini yang seperti apa ini dok? Ya, kesehatan mental itu kan sebenarnya berkaitan dengan perilaku, perasaan dan pikiran kita gitu ya sebagai manusia. Nah, kalau misalnya kita dalam berperilaku, berperasaan dan berpikiran itu dalam kondisi yang sehat, artinya kita itu mampu menghadapi tantangan hidup gitu ya. Artinya kalau misalnya sekarang mungkin lagi dalam kondisi pandemi, secara umum kalau kita masih dianggap sehat jiwa adalah kita masih mampu menghadapi tantangan hidup saat ini ya. Kita bisa masih berpikir positif ya, merasakan adanya kebahagiaan, dan inilah yang sebenarnya dikatakan sehat mental. Namun ada beberapa literatur berkaitan dengan kondisi kesehatan mental, salah satunya juga kemampuan untuk melakukan aktivitas yang produktif ya. Jadi itu salah satu juga yang mampu untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih sehat secara mental. Oke, dok, ini kan kalau kita ngomong kesehatan mental, kalau fisik mungkin parameternya jelas ya dok, bugar, tidak ada luka gitu. Nah kalau kesehatan mental, faktor yang menentukan ini sehat atau tidaknya apa saja dok yang bisa membuat kita, oh ini standarnya, oh sehat nih, oh ini nggak sehat nih, faktor apa aja itu dok? Aktivitas kehidupannya itu terganggu. Jadi biasanya kalau misalnya orang tersebut mengalami gangguan fungsi pribadi dan fungsi sosialnya, nah biasanya dia akan mengalami suatu kondisi yang tidak stabil gitu ya dalam menghadapi kehidupan, ataupun dia tidak mampu lagi, aktivitas fungsinya terganggu, maka itu disebut adanya masalah dalam kesehatan mental. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan mental seseorang dok, secara pribadi gitu ya, ini kan sebenarnya ranah pribadi seseorang, tapi apakah ini akan selalu berakhir dengan impact-nya akan selalu ke kehidupan sosial kita dok? Interaksi sosial kita ini berdampak nggak gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan mental secara keseluruhan itu bukan cuma yang akan berakibat pada diri sendiri, tetapi juga akan berdampak kepada kehidupan di luar kita ya. Dalam artian paling kecil tuh keluarga, kemudian juga lingkungan sosial kita ya, bahkan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalnya kondisi saat pandemi seperti ini bukan cuma individu per individu yang mengalami masalah sebenarnya, tetapi secara sosial masyarakat itu sangat akan berdampak ya. Kita bisa lihat gitu kondisinya itu, kecemasan, kekhawatiran yang terus menerus ya. Ini juga sering kita lihat di dalam berbagai kondisi gitu. Apalagi sekarang eranya media sosial ya. Orang dengan mudahnya misalnya mengungkapkan isi hatinya ya ke media sosial. Ini kan kita tampak juga adanya suatu kalau kita bilang tuh ritme ataupun suatu kondisi yang berkaitan dengan kecemasan publik ya, di mana kekhawatiran akan pandemi ini kapan berakhir, itu salah satu yang bisa kita lihat ya. Makanya bukan hanya dari internal, tapi juga eksternal dan akan mempengaruhi fungsi sosial juga. Oke, internal, eksternal, fungsi sosial semua akan terdampak. Nah, kalau kita ngomongin tentang interaksi sosial yang juga terdampak, nah ini kan tema kita hari ini gangguan kepribadian menghindar. Menghindar di sini pasti ada hubungannya dengan kehidupan sosial kita ya dok ya. Nah, gangguan kepribadian menghindar ini yang seperti apa ini dok? Ya, kalau gangguan kepribadian itu merupakan salah satu
tipe dari gangguan kejiwaan. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu kedokteran jiwa ataupun psikologi itu disebut sebagai aksis 2. Ya, maka daripada itu biasanya gangguan kepribadian itu bisa menempel ke gangguan kejiwaan yang lainnya. Misalnya dia itu mengalami depresi atau gangguan kecemasan menyeluruh, tapi dia punya jenis kepribadian menghindar. Nah, menghindar ini dalam artian avoidant personality itu dikaitkan dengan yang berkaitan dengan perhatian dia gitu. Dan misalnya dia tuh tidak mau, orang bilang tuh nggak percaya diri, punya rasa rendah diri yang kuat, tidak mau bergaul gitu ya, sangat khawatir dengan kritik ya, sangat self-conscious istilahnya ya, sangat mementingkan kondisi diri sendiri itu, nanti takut begini, takut orang ngomong seperti ini, takut orang akan beranggapan seperti ini, dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya secara keseluruhan ya, bukan cuma satu aspek dari kehidupannya, tapi hampir seluruh aspek kehidupannya. Oke. Takut dibilangin begini sama orang, begitu sama orang, jadinya akhirnya was-was, takut, khawatir sendiri seperti itu. Ini kan impact yang terjadi ketika mereka benar-benar merasakan kehidupannya agak terganggu sehingga akhirnya mereka menghindar gitu ya, Dok ya. Nah, apa yang menjadi faktor risiko atau penyebab sehingga muncul perasaan-perasaan tersebut akhirnya mereka menghindar dan menarik diri dari kehidupan sosialnya? Apakah mungkin karena pernah mengalami trauma atau pengalaman buruk atau hal lain sebagainya? Faktor apa saja yang akhirnya bisa menimbulkan orang menarik diri dan muncul perasaan-perasaan tersebut ini, Dok? Ya, memang kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan, biasanya kita lihat dalam 3 faktor yang paling besar, yaitu faktor psikologi, sosial, dan faktor budaya. Nah, faktor psikologi, sosial, dan budaya ini terkait dengan faktor yang paling dominan, yaitu genetik. Jadi secara umum orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini juga akan berkaitan dengan faktor genetiknya gitu. Jadi dia punya bakat bawaan. Kemudian seperti tadi Mas Raden bilang, ada terkait dengan masalah trauma. Misalnya adanya orang ini dibully atau dirundung ya sejak kecil, kemudian mengalami suatu penghinaan yang luar biasa, ditinggalkan ya secara fisik oleh orang tua atau orang yang dikasihi gitu ya pada saat masa kecilnya. Ini yang merupakan faktor risiko bisa terjadinya suatu keadaan yang berkaitan dengan masalah gangguan kepribadian menghindar. Oke, nah itu kan dari faktor risiko yang mungkin dari trauma dan lain sebagainya tadi Dokter Andri menyebutkan. Nah kalau berbicara tentang dari gender ini Dok, dari jenis kelamin gitu, apakah kan kalau kita sebagai orang awam pasti pikirnya wanita nih pasti gitu ya, karena mereka selalu bermain dengan perasaan mereka gitu. Nah apakah kalau kita lihat di jenis kelamin selalu wanita atau pria juga bisa mengalami? Dan kalau dari range usia juga nih, selain dari jenis kelamin, range usia tertentu mungkin yang di usia-usia produktif yang justru mungkin karena mereka beban kerjanya ada, beban kehidupan pribadinya ada, beban sosialnya ada, ini juga menjadi range usia yang rawan atau gimana nih Dok? Iya, sebenarnya kalau kita melihat secara perspektif ya, dalam kondisi global memang gangguan kejiwaan akan lebih banyak terjadi pada perempuan ya, apalagi kalau kita lihat pada kasus depresi gitu ya. Seperti tadi saya sudah ungkapkan di depan bahwa keadaan ini tuh seringkali menempel. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Gangguan kepribadian menghindar ini lebih sering misalnya berhubungan dengan gangguan fobia sosial misalnya, atau gangguan kecemasan sosial ya, di mana orang itu khawatir menjadi pusat perhatian atau dinilai oleh sekitarnya ya, dan dia punya latar belakang kepribadian tersebut. Nah menariknya memang kalau kita mencari dasar gangguan kepribadian ini, biasanya kita akan bisa melihat dari perjalanan kehidupan masa kecilnya sampai usia di mana kepribadian itu menjadi matang, yaitu di usia 18 tahun. Jadi kalau misalnya tadi Mas Raden bilang, biasanya kita mulai merasakan adanya kekhawatiran yang berkaitan dengan fungsi orang ini sendiri di dalam masyarakat, itu biasanya kita mulai di usia-usia akhir balik, setelah akhir balik sekitar 14 sampai 18 tahun. Itu mulai kelihatan tuh adanya suatu keadaan yang berkaitan dengan hilangnya fungsi akibat gangguan kepribadian menghindar ini. Tetapi ada beberapa kasus dikatakan memang bisa lebih muda lagi. Misalnya di usia-usia awal. Ya, contohnya misalnya kalau anak ini mengalami gangguan cemas perpisahan di awalnya ya.
sekitar, itu menjadi salah satu yang bisa membuat kita tahu bahwa ini bisa dimulai juga dari sejak masa kecil, seperti itu. Atau mungkin kalau kita kaitkan dengan sekarang pandemi ya dok ya, bagaimana banyak anak-anak juga yang mungkin kehilangan orang tuanya, ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental mereka seperti itu ya dok ya. Baik dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang gimana caranya mengatasi atau mengobati ketika orang sudah mengalami gangguan kepribadian menghindar, karena bagaimanapun mereka juga tetap ingin kehidupan sosialnya berjalan dengan lancar ya, karena kita ini kan zon politikun, makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan kepribadian menghindar gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang sekarang di masa pandemi karena satu dan lain hal, mungkin masalah ekonomi, kemudian percintaan, rumah tangga, sosial dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita menjadi sosok-sosok yang agak menghindar gitu dari kehidupan sosial kita karena satu dan lain hal tadi yang sudah disebutkan, dan akhirnya ini lumayan menyiksa kita. Tapi ternyata kadang-kadang kita nggak paham ya, apakah ini benar-benar kepribadiannya kita mulai terganggu sehingga menghindar dari masyarakat atau seperti apa. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Andri, SPKJ FAPM, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Dr. Andri, kita lanjut lagi dok. Dok, ini sebenarnya kalau kita ngomongin gejala ya, kalau penyakit fisik, orang sering dengar gejalanya mungkin batuk, demam, pilek gitu, itu menuju ke satu penyakit tertentu gitu. Tapi kalau gangguan kepribadian menghindar gitu, mungkin banyak dari kita yang mengalami tapi nggak sadar dok. Kalau kita mengalami, nah gejalanya ini seperti apa sih dok? Ya mungkin bisa terlihat gitu ya, mungkin untuk diri kita sendiri atau mungkin untuk teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kok dia seperti ini, kayaknya dia mulai mengalami gangguan kepribadian menghindar deh. Gimana ini dokter Andri? Ya, memang bagaimanapun yang paling penting diagnosis gangguan kejiwaan seperti gangguan kepribadian menghindar ini tetap harus didiagnosis oleh ahli ya, seperti seorang dokter jiwa, psikiater atau psikolog gitu ya. Pasangan, kabur dari pasangan itu apakah termasuk gangguan kepribadian menghindar atau di pinjaman online gitu ya, dikejar-kejar debt collector itu memang. Karena kalau kita lihat gangguan kepribadian ini biasanya walaupun mungkin dilihat di usia-usia dewasa muda 18 tahun ke atas, tapi sudah dimulai dari sejak kecil. Biasanya misalnya khawatir, takut ketemu orang, ya, menghindari aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya takut ke sekolah, ya terus-terusan berada pada situasi yang membuat dia khawatir, ya. Kemudian dia juga nggak percaya diri, ya, nggak bisa tampil, takut sekali kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu kepada dirinya, misalnya dia takut bergaul dengan yang lain, kayak gitu. Itu sebenarnya yang bisa kita lihat gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat di dalam masa pandemi saat ini, kelihatannya ini terjadi lebih banyak akan pada anak-anak yang dari sejak 1,5 tahun yang lalu itu belum sampai bangku sekolah gitu. Jadi mereka sudah menjalani pendidikan jarak jauh dari rumah, dan mungkin ketika nanti berada pada situasi kondisi di sekolah lagi, sosial dengan orang lain itu menjadi agak lebih kaku lah. Nah, namun kita tahu bahwa kepribadian manusia itu walaupun mungkin di atas usia 18 tahun itu sudah udah tetap ya, udah settle gitu ya, tapi kalau masih muda itu masih bisa dilatih. Makanya paling penting itu dikenali dari sejak awal. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, kenalilah dari sejak awal gitu. Oke. Tapi sebenarnya orang yang mengalami gangguan kepribadian menghindar ini sebenarnya ya dok ya, mereka ini sadar nggak sih dok? Nggak sadar biasanya. Kebanyakan orang dengan masalah gangguan kepribadian, apapun jenisnya ya, ini salah satunya kan gangguan kepribadian menghindar, itu tidak selalu sadar gitu ya, bahwa mereka itu mengalami gangguan kepribadian gitu. Biasanya orang akan sadar kalau dia mulai ada merasa kok ada gejala-gejala seperti kecemasan yang berlebihan ketika berada pada lingkungan yang dia menjadi pusat perhatian,
Misalnya dia sulit untuk presentasi, misalnya di kelas ataupun saat dia kuliah ya, itu sebenarnya yang mulai berasa ketika dia misal disuruh memimpin barisan atau doa ataupun apapun ya, itu diminta oleh gurunya, dia menjadi ketakutan gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau kita orang tua secara sadar melihat keadaan ini, maka kita bisa lihat gitu kondisinya. Saya juga mengalami pada anak saya ya, yang kecil, yang paling kecil itu usianya masih mau 7 tahun, itu dia khawatir gitu kalau ketemu orang yang dia tidak terlalu kenal. Oke, dok. Oke, Dokter Andri, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya, dari @riana_surya. Dok, teman baik kami ayahnya meninggal karena COVID-19. Sekitar 2 bulan yang lalu, turut berduka cita ya Mbak Riana. Sekarang kondisi teman saya ini jadi pendiam dan gak mau ngobrol lagi sama kami. Kalau maupun seadanya jadi tertutup. Kami bingung mau bantu dia tapi gak tahu caranya gimana. Nah ini mungkin kasusnya lumayan banyak ini ya dok ya selama pandemi COVID-19. Akhirnya karena orang tuanya atau anggota keluarganya meninggal jadi tertutup, nggak mau ngobrol-ngobrol lagi, menarik diri. Terus teman-temannya ini nggak tahu gimana caranya. Gimana ini dok? Ya, kalau misalnya kondisinya seperti ini, mungkin kita harus lihat dulu. Kalau misalnya ada 3 gejala utama nih yang seringkali, yaitu perasaan putus asa, kemudian sedih yang berkepanjangan, dan satu lagi adalah ketidakmampuan untuk beraktivitas secara baik kembali, maka kita harus cek kalau misalnya sudah lebih dari 2 minggu keadaan itu mungkin mengarahnya ke gejala depresi, bukan lagi gangguan kepribadian. Walaupun mungkin di awal-awal reaksi seperti ini bisa terjadi kan, reaksi berduka seperti itu yang kita bilang, itu bisa terjadi. Tapi biasanya reaksi berduka itu waktunya itu sekitaran paling lama 2 minggu lah. Setelah itu dia mulai bisa menerima kondisinya dan segera beradaptasi. Tapi kalau lebih dari 2 minggu dan terus-menerus sampai 2 bulan ya tadi dikatakan, mungkin harus segera mendapatkan pertolongan ya ke dokter jiwa atau ke psikolog. Tidak perlu memberikan saran terlalu prematur. Kadang-kadang kita suka memberikan seperti toxic positivity katanya ya. Jadi udahlah, nggak apa-apa, direlakan aja, diikhlaskan aja gitu ya. Nanti juga semua akan begitu. Itu kan terlalu menggampangkan situasi. Padahal tidak semua orang bisa bersikap sama ya terhadap kondisi. Maka sebagai teman dengarkan aja apa yang dia mau ceritakan dan sediakan diri selalu kalau misalnya mereka ingin dapat bantuan gitu ya, atau bahkan menyarankan gitu. Jadi lebih ke bantuan profesional kalau misalnya sangat mengganggu aktivitas keseharian. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Riana tadi dan semoga temannya cepat sehat-sehat gitu ya, sehat-sehat secara fisik dan juga mental gitu ya, bisa kumpul-kumpul lagi sama teman meskipun ya selama pandemi ini mungkin agak dibatasi tapi setidaknya tidak menghindar seperti tadi disebutkan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Riana. Dok, kita lanjut lagi. Mungkin ini ada hubungannya dengan DM barusan gitu. Kan ini sudah 2 bulan, kalau dokter tadi menyebut ya 2 minggu masih oke karena untuk suasana berduka seperti itu. Ketika 2 bulan kayaknya udah harus ketemu sama dokter jiwa atau psikiater atau psikolog seperti itu. Nah kalau misal akhirnya kayak 2 bulan ini dok, atau lebih jangka waktunya, seberapa jauh gitu dampaknya ketika kita ngomongin gangguan kepribadian yang akhirnya belum tertangani dengan baik gitu. Seberapa jauh dampaknya atau the worst-nya seperti apa kalau akhirnya ini tidak tertangani dengan baik dok? Ya, sebenarnya kalau tadi kasusnya itu bukan gangguan kepribadian, ya. Jadi orang-orang dengan masalah gangguan kepribadian menghindar pada saat ketemu dengan kasus seperti yang tadi itu makin tambah berat pastinya. Jadi dia sudah ada basic atau dasar gangguan kepribadian menghindar, orangnya memang tipikalnya rendah diri, kemudian juga menghindar pergaulan sosial. Sehingga ketika dia mendapatkan masalah yang berat seperti tadi kehilangan orang yang dia cintai, dia lebih sulit lagi untuk berinteraksi atau mengungkapkan isi pikirnya kepada teman dekat. Karena memang selama ini juga dia nggak punya teman dekat gitu ya. Dia khawatir malah ngerepotin orang dan segala macamnya mungkin. Nah ini yang perlu kita pahami gitu ya. Kalau misalnya kita punya teman-teman seperti ini, maka pendampingan kita itu akan jauh lebih
baik ya kepada mereka secara umum kalau kita benar-benar ada buat mereka, dan ini yang memang mungkin perlu usaha. Tapi kalau saya lihat kalau memang membutuhkan profesional sebaiknya segera. Karena kadang-kadang yang tadi kita bicarakan yaitu orang dengan masalah gangguan kepribadian itu seringkali mengalami kesulitan untuk mengenali dirinya sendiri. Apalagi kalau dia sudah mulai ada gejala-gejala gangguan kejiwaan seperti depresi, cemas, ya, perasaan khawatir yang berlebihan. Ini perlu ditangani segera. Oke dok. Kalau tadi kan mungkin kasus yang di DM sudah 2 bulan, ini mau nggak mau tetap harus ketemu sama ahlinya ya dok ya, ke dokter jiwa seperti dokter Andri atau ke psikiater atau ke psikolog seperti itu. Nah, di titik mana sih dok kalau kita berbicara tentang gangguan kepribadian menghindar secara umum gitu ya dok ya, di titik mana kita harus ketemu sama ahli gitu? Apakah ketika sudah mengganggu aktivitas harian, kita sudah hidupnya nggak tenang, itu sudah harus langsung ketemu sama ahlinya? Dan ketika bertemu dengan ahlinya gitu, biasanya apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian mulai dari ya self healing dulu mungkin, atau secara psikologis, atau pemberian obat, atau seperti apa dok terapi yang diberikan? Ya, memang kalau kita melihat situasi yang berkaitan dengan gangguan kepribadian ini terkait dalam kondisi dari sejak awal kehidupan ya. Jadi misalnya tadi kita bicarakan dari masa kecil sudah kita kelihatan. Sehingga sebenarnya kalau dikatakan peran keluarga akan menjadi sangat penting dalam hal ini untuk mengenali sejak awal. Kemudian kalau misalnya lihat dalam keadaan terapi, sebenarnya mana yang perlu diterapi? Kalau dia sampai mengganggu, misalnya kan sekarang anak-anak sekolah mereka presentasi lah, ya, melakukan presentasi, walaupun sekarang di masa pandemi ini sudah tidak lagi. Nah, ini yang susah kadang-kadang, yaitu ketika pembelajaran jarak jauh itu kan anak-anak kan tidak secara sosial interaksi dengan yang lain ya. Jadi kan kurang ketahuan gitu. Atau kita juga kan tadi Mas Raden bilang kita lagi menghindari juga ketemu orang, berada pada lingkungan sosial yang banyak, kita hindari gitu. Padahal kondisi-kondisi seperti itu yang bisa melihat bahwa oh ini orang mulai mengalami nih suatu kondisi yang namanya kepribadian menghindar gitu ya. Jadi kalau sekarang orang bilang nggak kelihatan banget ya dok ya, iya karena kita berinteraksinya lewat laptop ya, lewat smartphone gitu, dengan berbagai macam aplikasi yang tidak kontak secara personal, tapi dalam keadaan tertentu itu membuat orang yang mengalami gangguan kepribadian tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau nanti dia sudah mulai kembali interaksi sosial itu mulai berasa kelihatan. Dan sebenarnya bisa dengan latihan. Karena ketika kita berhadapan dengan kasus gangguan kepribadian itu tidak ada satupun obat yang bisa mengobati gangguan kepribadian. Kita hanya mengobati, kalau dokter jiwa, itu gejalanya. Jadi misalnya orang dengan gangguan kepribadian menghindar ya, banyak mengalami gejala-gejala kekhawatiran yang berlebihan, cemas. Ya, amigdalanya di otaknya itu terlalu aktif, reaktif sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan penolakan atau sesuatu yang berkaitan dengan itu gitu. Dan inilah yang membuat dia lebih cemas, dan kalau cemasnya terus-terusan kan jadi depresi. Nah, ini yang kita perbaiki dalam pengobatan dengan obat itu bisa. Tapi kalau gangguan kepribadiannya sendiri itu harus dengan psikoterapi, ya, dengan talking terapi, dengan terapi bicara, itu nggak bisa. Dan itu cukup membutuhkan waktu lama karena prosesnya latihan kan, lebih kayak mencoba adaptasi baru seperti itu. Oke dok, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas mungkin tips-tips simpel yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita terjadi atau mengalami gangguan kepribadian gitu ya dok ya. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi nanti kita akan bahas beberapa tips simpelnya seperti apa, seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita juga masih bersama dengan Dr. Andri SPKJ FAPM, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa hal atau tips simpel yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu ya, supaya tidak terjadi gangguan kepribadian. Meskipun banyak hal, tapi kita akan coba membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah aktif di aktivitas yang disenangi gitu. Nah, seberapa besar sih dok ketika kita berbicara tentang aktif di hal-hal yang menjadi hobi kita, kesenangan kita, ini bisa berpengaruh pada kepribadian kita nih dok? Ya, kalau kita orangnya memang kurang nyaman bergaul dengan orang lain ya,
biasanya kita akan mau bergaul kalau kita merasakan ada manfaatnya dari pergaulan itu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan orang lain dalam menjalankan hobi bareng atau kegiatan yang menyenangkan buat kita, ya pastinya kita jadi lebih mau, pasti kan demikian. Jadi itu yang bisa mendorong orang yang tadinya diam di rumah jadi mau keluar, orang yang tadinya diam nggak mau sosialisasi jadi mau sosialisasi karena dia merasakan adanya orang yang punya hobi atau kesenangan yang sama. Ada motivasi gitu ya dok ya, ada teman-teman yang sejalur gitu ya, bahasanya seperti itu. Oke dok, selanjutnya jaga pola hidup sehat, mungkin kayak olahraga, makan sehat, itu juga secara langsung atau tidak langsung gitu dok, ini pengaruh ke kesehatan mental kita ini dok? Ya, karena sebenarnya keadaan kesehatan fisik dan mental itu tidak bisa dipisahkan. Dia akan sangat mendukung. Kalau fisik kita baik, maka kesehatan mental kita akan juga baik. Dan begitu juga kalau mental kita baik, kesehatan fisik kita juga akan membaik. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, kalau kita punya kesehatan fisik yang bagus, maka secara kepercayaan diri itu kita lebih baik ya. Jadi kita lebih pede lah dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Sama aja kayak kita lagi dalam kondisi pandemi, kalau tubuh kita secara imunitas terjaga, bagus dengan makanan, olahraga yang baik, itu akan merasa lebih percaya diri kan, walaupun tetap harus pakai masker misalnya kayak gitu. Oke, percaya diri ya, dan hubungan antara fisik dan mental ini selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya dok, ini yang banyak stresor di masa pandemi seperti tadi baru saja dokter sebut, kelola stres dengan bijak gitu. Nah ini kan stresor masa pandemi juga luar biasa nih dok, apakah kemudian di masa pandemi ini orang yang mengalami gangguan kesehatan mental lumayan meningkat ini dok? Kalau menurut pengalaman pribadi dokter Andri gimana nih dok? Ya memang kalau di dalam praktek klinis itu 80% kasus kecemasan yang saya tangani itu dipicu oleh masalah pandemi. Ya. Jadi kalau kita melihat memang pandemi ini menjadi salah satu pemicu yang luar biasa ya untuk kesehatan mental seseorang. Nah bagaimana cara menyikapinya? Sebenarnya kalau tentang masalah gejala kecemasan, itu kan ada aktivitas amigdala di otak kita yang berlebihan karena dipicu oleh begitu banyaknya berita-berita negatif. Nah untuk itu kita perlu mengimbanginya. Jadi kalau misalnya kita membaca, misalnya 1 jam aja deh baca-baca yang negatif tentang pandemi dan COVID-19 ini. Tapi mungkin kita harus membaca lebih banyak 2 jam tentang hal-hal yang bisa menggembirakan kita, membaca kitab suci, membaca buku-buku yang menyemangati gitu ya, menonton film-film yang lucu, yang humor, yang membangkitkan rasa kebahagiaan, jangan malah nonton film yang sedih-sedih gitu ya. Karena ini penting untuk menyeimbangkan, karena secara umum otak kita itu memang lebih tertarik pada hal-hal yang biasanya membuat kita melakukan antisipasi. Nah ini kan pandemi ini kan serba antisipasi kan. Betul. Harus ini loh, hati-hati jangan deket-deket, pakai masker, jangan deket-deket sama orang, jaga jarak. Itu kan semua antisipasi. Nah itu yang membuat kita jadi lebih kecemasan akhirnya nantinya. Jadi nggak heran, makanya perlu di balance atau diseimbangkan ya. Itu yang harus disadari benar-benar. Oke. Selanjutnya dok, berbagi cerita ketika ada masalah. Nah berbagi cerita ini lebih baiknya ke siapa dok? Atau orang-orang dekat yang kita percayai, atau langsung ketemu sama ahlinya dok? Atau gimana nih? Karena ketemu sama ahli seperti dokter jiwa, seperti dokter Andri, psikolog, psikiater ini kan menjadi juga penting dok. Gimana nih? Tetapi sebenarnya memang sumber utama dari kita berbicara dengan orang lain itu adalah orang-orang terdekat yang kita percayai dulu, dari keluarga kita, dari orang-orang teman seperti itu, karena itu penting ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu itu, kalau kita berbicara dengan orang lain itu akan merasa ringan. Seperti kalau kita punya beban yang terlalu berat, kalau balon itu kita isi terus ya dengan gas gitu ya, dengan cara mengeluarkannya sedikit-sedikit, dengan cara berbicara dengan orang lain kan tekanan bola atau tekanan balon itu menjadi lebih ringan. Itu juga sebenarnya sama kayak mental kita gitu. Jadi kalau kita berbicara akan menjadi lebih nyaman. Kalau perlu bantuan profesional, kalau nggak bisa dibantu dari teman-teman, maka boleh
datang ke dokter jiwa atau ke psikolog ya untuk membicarakan hal tersebut. Oh, Jangan self-diagnostic ini penting. Karena di masa pandemi ini banyak bermunculan dokter umum dan dokter spesialis nih dok. Akhirnya men-self-diagnosis ya. Baik, terima kasih Dokter Andri SPKJ FAPM, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai ya dok ya. Amin. Sehat-sehat terus dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Alam Sutera. Selamat pagi Dokter Andri. Terima kasih Mas Radin, teman-teman semua dari TV. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Matliaswami, sampai jumpa dan tetap disiplin prokes 6M.